kemuliaan-Mu di tengah badai Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, mari kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-7. Amsal pasal 20 ayat yang ke-7. Sama-sama kita bangkit berdiri membaca firman Tuhan. Amsal 20 ayat yang ke-7 kita baca firman Tuhan. 2, 3. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Sekali lagi, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya beri tema firman Tuhan, kebahagiaan orang benar. Ya, kebahagiaan orang benar. Nah, kalau kita mendengar kata orang benar, berarti ada orang yang tidak benar. Ya, sekali lagi, kalau Alkitab mencatat ada orang benar, berarti ada orang yang tidak benar. Saudara, benar di sini bukan menyangkut perdebatan siapa yang benar, siapa yang salah, bukan. Tetapi benar di sini lebih ditekankan soal perilaku atau kehidupannya setiap hari, bagaimana dia membangun hubungannya, bagaimana dia membangun rohnya dengan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi pemahaman benar di sini bukan persoalan perdebatan antara si A dan si B, tetapi lebih kepada bagaimana orang tersebut itu membangun rohnya dalam kehidupan dia setiap hari di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-7 ini, firman Allah berkata begini, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini, berarti antara perilaku kita dengan keturunan kita ke depan itu ada kaitannya. Ya, sekali lagi, berarti firman Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara, perilaku yang kita lakukan saat ini sangat berkaitan erat nantinya dengan keturunan kita di masa yang akan datang. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 27 ini dengan Amsal 20 ayat 7 ini dengan sangat jelas. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan ciri dari orang benar yang bersih kelakuannya. Sekali lagi, ciri orang benar yang bersih perilakunya, yang bersih sikap hidupnya. Tentu ada orang yang mengatakan diri sebagai orang benar, sebagai pengikut Kristus, tapi rupanya dalam kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan. Nah, di sini saya tidak membahas soal yang ada tersebut, saudara, tetapi saya ingin menekankan kepada saudara bagaimana sih orang yang benar, yang bersih kelakuannya, yang bersih sikapnya, yang bersih perilakunya itu. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-11. Di situ firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam poin yang pertama ini, ciri dari orang yang benar adalah dia suka memuji Tuhan.
Suka memuji Tuhan ini artinya dia suka ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, ada di dalam hadirat Tuhan berarti saudara, ya kalau ada di dalam hadirat Tuhan, berarti dia tidak sekedar datang beribadah, memuji Tuhan, tetapi seluruh hidupnya memang dipersembahkan untuk Tuhan. Kehidupannya dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Saudara, pujian itu bukan sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar nyanyian. Kami memuji kebesaran-Mu, bukan. Bukan hanya seperti itu saudara, tetapi suka memuji Tuhan ini saudara, benar-benar itu menjadi gaya hidup dia. Menjadi gaya hidup. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Gaya hidup Daud. Gaya hidup seorang penyembah. Gaya hidup seorang yang suka ada di dalam hadirat Tuhan. Ini gaya hidup Daud. Tidak sekedar memuji. Oh Tuhan baik. Ya Tuhan luar biasa. Tidak saudara. Tidak hanya sekedar memuji dengan kata-kata. Tetapi dalam perilaku Daud, dia tunjukkan bahwa dia benar-benar adalah orang yang suka memuji Tuhan. Mazmur 97 di sana dikatakan bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata ciri orang benar selain dia suka memuji Tuhan, dia juga suka mengucap syukur. Suka mengucap syukur. Firman Allah katakan mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan saudara, walaupun sebenarnya itu sulit, keadaannya sulit. Ketika kita sakit untuk mengucap syukur itu tidak mudah saudara. Ketika kita mengalami masalah di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala hal untuk mengucap syukur itu tidak mudah saudara. Tetapi rupanya bagi orang benar, bagi orang yang bersih kelakuannya, dia selalu akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini penting saudara. Kenapa saya katakan ini penting? Sebab ketika seseorang mengucap syukur, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya akan terasa ringan, dia melewati hari lepas hari. Tetapi ketika yang ada di dalam kehidupan hanyalah persungutan demi persungutan, maka melewati hari, hal-hal yang kecil sekalipun akan terasa berat dilewati. Sebab apa? Sebab tidak ada ucapan syukur di dalamnya. Maria menjadi sosok yang luar biasa karena dia selalu menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-11. Amsal 10 ayat yang ke-11. Firman Allah katakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini saudara, tentu ini berkaitan dengan perkataan kita. Berkaitan dengan mulut, berkaitan dengan omongan. Dengan kata lain bahwa orang yang benar yang bersih kelakuannya itu suka mengucapkan kata-kata berkat. Suka mengucapkan kata-kata yang membangun. Walaupun sebenarnya sulit dalam prakteknya saudara. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan hal-hal yang memacu emosi kita untuk keluar. Akan terasa sangat sulit kita mengucapkan kata-kata berkat.
Bahkan kalau bisa, mungkin kita mengeluarkan kata-kata kutuk. Nah ini saudara, orang yang benar itu, orang yang bersih kelakuannya itu adalah orang yang suka mengucapkan kata-kata berkat. Amsal 10 ayat 20 berkata, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Sehebat-hebatnya orang fasik berpikir tetap tidak punya nilai. Tetapi orang yang benar di dalam Tuhan, walaupun hanya satu kata, tetapi kata-katanya itu bisa membangkitkan, bisa menguatkan. Nah ini yang harusnya kita praktekkan saudara. Walaupun tidak mudah, tetapi mari kita belajar bersama-sama untuk mempraktekkan hal ini. Di dalam Amsal 13 ayat yang kelima dikatakan, orang benar benci kepada dusta. Salah satu ciri orang benar yang bersih kelakuannya yaitu memiliki atau kata-kata perkataannya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak habis berkata A, setelah itu berkata B, atau tidak konsisten. Amsal 13 ayat yang kelima, orang benar ini benci kepada dusta. Orang benar ini kata-katanya bisa dipegang, bisa dipertanggungjawabkan. Saudara, bukankah dalam membangun bisnis, yang pertama orang akan pegang adalah perkataan kita. Benar saudara? Dalam saudara membangun bisnis, relasi kepada si A, si B, si C, yang pertama terlebih dahulu yang dipegang adalah kata-kata saudara. Sekalipun itu nantinya saudara tuangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai. Tetapi yang pertama kali dipegang adalah kata-kata saya dan saudara. Orang akan tahu ketika kita melaksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama. Amsal 12 ayat yang kelima. Amsal 12 ayat yang kelima. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Rancangan orang benar adalah adil. Di sini yang mau saya sampaikan kepada saudara bahwa orang yang benar itu suka merancangkan hal-hal yang baik. Berbanding terbalik dengan orang yang hidupnya tidak benar. Mereka akan selalu merancangkan hal-hal yang salah, cara-cara yang salah. Saya ingatkan kepada saudara dalam pekerjaan saudara, bangunlah cara-cara yang benar. Rancangkanlah rancangan-rancangan yang benar di dalam pekerjaan saudara. Kalau engkau ingin melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam pekerjaanmu setiap hari, maka rancangkanlah rancangan-rancangan yang benar di hadapan Tuhan. Banyak saya mendapati dalam persaingan bisnis orang-orang saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Si A merancangkan rancangan yang tidak baik untuk menjatuhkan rekan kerjanya. Si B merancangkan rancangan yang tidak baik untuk menjatuhkan lawannya. Tetapi saudara, kalau saudara di dalam Tuhan, maka saudara tidak akan punya niat sedikit pun untuk melakukan hal itu. Tetapi saudara akan melakukan rancangan-rancangan yang memuliakan Tuhan. Amin saudara. Amsal 14 ayat yang ke-32. Amsal 14 ayat yang ke-32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Artinya apa saudara? Artinya orang yang benar ini salah satu ciri atau karakter yang keluar di dalam hidupnya adalah ketulusan. Ketulusan.
Ketulusan ini tidak bisa dibeli, saudara. Tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Ketulusan ini akan nampak seiring dengan berjalannya waktu. Entahkah itu dalam pelayanan, entahkah itu dalam pekerjaan, entahkah itu dalam rumah tangga, entahkah itu dalam lingkungan sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, waktu yang akan membuktikan. Nah, kalau kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, seharusnya buah roh yang keluar di dalam diri kita adalah ketulusan. Tulus saja. Lakukan saja firman Allah katakan dalam pengkhotbah, apapun juga yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Apapun juga yang dipercayakan saudara, Tuhan percayakan, silakan saudara lakukan itu dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan saudara dalam pekerjaan A, kerjakanlah pekerjaan itu dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Kerjakanlah pekerjaan itu dengan tulus di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan saudara dalam pelayanan A, layanilah Tuhan dengan tulus. Layanilah Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu saya ingatkan selalu para pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, ingat selalu bahwa saudara melayani Tuhan bukan melayani Bapak Gembala. Saudara bukan melayani jemaat Tuhan, tapi yang saudara layani adalah Tuhan. Ketika saudara tulus, itu terpancar saudara. Terpancar saudara. Saudara benar-benar melakukannya, itu akan terpancar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya selalu menekankan kepada semua pelayan-pelayan Tuhan, punya jam doa di rumah. Supaya ketika saudara datang melayani, Roh Tuhan benar-benar mengurapi kita. Ini penting saudara. Ini penting. Tapi kalau sekedar kita melayani dengan skill kita, waduh, susah saudara. Susah. Kalau sekedar dengan skill kita, banyak orang di luar sana yang skillnya luar biasa. Benar saudara? Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita yang kurang akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Amin. Apapun itu saudara. Saudara di pekerjaan saudara begitu juga. Mungkin saudara kurang paham dengan pekerjaan ini. Tetapi kalau saudara tulus saja melayani pelanggannya tulus, melayani karyawan-karyawan lain saling bekerja sama dengan tulus, saya yakin, saya percaya Tuhan akan lakukan yang terbaik buat saudara. Amin saudara. Yang pasti ketulusan harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah orang benar ini tidak diperhatikan oleh Tuhan? Tentu Tuhan perhatikan. Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan umatnya. Sedangkan yang tersesat, satu domba tersesat, Tuhan cari. Iya kan? Apalagi yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Orang benar di mata Tuhan dalam Mazmur 1 ayat yang ke-6, ya. Orang benar di mata Tuhan dalam Mazmur 1 ayat yang ke-6 itu saudara, jalan hidupnya dikenal oleh Tuhan. Nah ini saudara. Sekali lagi orang benar itu di mata Tuhan menurut Mazmur 1 ayat yang ke-6, jalan hidupnya dikenal oleh Tuhan. Dikenal Tuhan. Saudara bisa mengenal Bapak Presiden. Oh Pak Presiden Joko Widodo, saya tahu itu presiden kami, presiden Indonesia. Tapi belum tentu Bapak Presiden Joko Widodo mengenal saudara, bukan? Sama ketika kita berkata, saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Tapi belum tentu Tuhan mengenal kita. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran.
Firman Allah katakan bukan yang berseru-seru di dalam Tuhan yang akan selamat. Pada saat mereka datang, pada saat hari penghakiman, firman Allah, pergilah hai engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Tetapi orang yang benar di mata Tuhan, Tuhan mengenal sedetail hidup kita, ya. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Luar biasa saudara, ya. Ini jalan hidup orang yang benar. Jalan hidupnya sampai diibaratkan seperti matahari yang baru terbit, ya, baru terbit sampai ke puncaknya yang luar biasa. Orang benar di mata Tuhan dalam Mazmur 5 ayat yang ke-13 dikatakan sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Orang benar di mata Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara jangan salah, jangan menilai berkat itu hanya dari duit. Jangan menilai berkat itu hanya dari materi. Bukankah saya dan saudara bisa datang ke rumah Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan? Bukankah itu berkat yang luar biasa? Makanya dikatakan orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh kesehatan. Saudara walaupun kita dalam keadaan yang sakit, Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menyembuhkan. Amin saudara. Ya inilah yang namanya diberkati Tuhan. Jadi sekali lagi mindset kita kalau berkat itu berupa materi saja, ayo saudara kita perbaiki ya. Kita perbaiki sebab berkat Tuhan itu terlalu luas. Terlalu luas. Tidak bisa dinilai hanya sebatas persoalan materi. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dengan kata lain, orang benar di mata Tuhan itu, doanya didengar oleh Tuhan. Loh, saudara ragu? Saudara, hanya ada dua cara Tuhan menjawab doa saya dan saudara. Ya atau tidak. Tidak pernah Tuhan menjawab dengan cara yang abu-abu. Jadi kalau doa kita seolah-olah tidak dijawab, ya, mungkin Tuhan berkata itu tidak. Mungkin itu bisa membawa kita kepada hal yang salah, makanya Tuhan tidak menjawabnya. Karena yang paling tahu Tuhan. Wanita yang mengalami pendarahan kurang lebih 12 tahun. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa kepada dia. Setelah apa saudara? Setelah seluruh harta miliknya habis. Dia berjumpa dengan Yesus. Doanya didengar oleh Tuhan. Penting sekali saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tanamkan di dalam diri kita bahwa ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti mendengar seruan doa kita. Kalau saudara bertanya, bagaimana dengan Ayub? Tuhan izinkan banyak hal terjadi di dalam dirinya. Ayub sudah mengalami hidup yang begitu sulit. Tetapi bukankah Tuhan tetap mendengar doanya? Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Ayub. Demikian juga dengan Yusuf. Tuhan memberikan kemenangan kepada Yusuf.
Sekian tahun ia di penjara, tidak tahu kapan dia harus dibebaskan dari penjara. Tetapi pada waktunya Tuhan bebaskan Yusuf dengan luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, saudara. Doa mereka tidak sedikit pun Tuhan tidak mendengarnya. Firman Allah katakan, ia menampung setiap tetesan air mata di kirbatnya. Jadi kalau saudara berdoa, sampai hari ini doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, percayalah Tuhan sudah sedang menyediakan sesuatu yang indah buat saudara. Jadi jangan langsung berkecil hati, Tuhan gak dengar doa saya. Jangan, saudara. Ya, Tuhan yang paling tahu, ya, Tuhan yang paling mengerti batas kemampuan saya dan saudara kapan ini. Semua doa-doa itu dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan yang paling mengerti. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang benar itu di mata Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Itu orang benar, saudara. Itu orang benar. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita benar di hadapan Tuhan? Semua yang di atas yang saya jabarkan tadi, saudara, kita bisa menerimanya. Sebab itu janji Tuhan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjadi orang yang benar, yang bersih kelakuannya di hadapan Tuhan? Kalau kita sudah menjadi orang yang benar, orang yang bersih kelakuan di hadapan Tuhan, maka kebahagiaan menjadi milik kita. Sebab jaminan masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Amsal 20 ayat yang ke-7 tadi berkata, orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya. Bayangkan, saudara, sampai keturunannya diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Diberkati oleh Tuhan sampai kepada keturunan. Apakah hanya sampai di situ, saudara? Rupanya ada yang lebih penting dari semuanya, yaitu adanya jaminan kekekalan bersama dengan Tuhan. Harusnya ini yang dikejar oleh orang-orang percaya. Harusnya ini yang kita kejar. Kekekalan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kekekalan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Harusnya ini yang kita kejar, harusnya ini yang kita pertahankan. Harusnya ini yang kita benar-benar pegang sebagai sesuatu yang berharga. Supaya ketika kelak dia datang kembali kali yang kedua, kita bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita pada saat hari ini, biarkanlah kita mau memilih kehidupan sebagai pengikut Kristus, memilih kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah, saudara, untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi satu hal, saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka di situ Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Mari, saudara, jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok.
Tapi mulai hari ini kita mengambil komitmen untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Agar kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, haleluya, 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 terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, mari Engkau tolong bangsa ini Tuhan. Apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, biarlah Engkau sendiri yang ikut ambil bagian di dalamnya Tuhan. Roh-Mu berkuasa atas bangsa kami. Demikian juga dengan kota kami. Tuhan berkuasa atas kota ini. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir saat ini. Mungkin saat ini ada yang sakit. Ada yang mengalami kesusahan, kelemahan. Mari Tuhan datang. Tuhan memberikan kesembuhan dan memberikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini Tuhan. Yang sudah melayani Tuhan. Yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Berkati pekerjaan umat-Mu. Berkati rumah tangga anak-anak. Berkati dimanapun umat-umat-Mu berada. Biarlah menjadi saluran berkat. Diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Darahku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.